sendiri. Iya, mengenai masalah statementnya Pak Mahfud ya, yang ditanggapi banyak ya, terutama oleh si Hotman Paris itu ya kan, yang cincinnya goyang-goyang melulu, sama Alvin Lim. Saya mau tanggapin begini, dengar utuh apa yang disampaikan. Jangan semuanya ditanggapi karena memang katalah Pak Mahfud adalah 03 ya, yang sekarang katalah berhadap-hadapan sama terutama sama 02. Kemudian ditanggapin dengan pikiran yang sempit, yang licik. Statementnya Pak Mahfud mengatakan bahwa ibu-ibu yang tidak mendidik anaknya menjadi seorang berakhlak adalah berdosa, ibunya berdosa. Pak Mahfud sudah mengklarifikasi bahwa dia maksudkan adalah bahwa kita jangan membiarkan ibu-ibu itu dengan standar kemampuan yang rendah. Katakanlah ibunya menjadi buruh di pabrik segala macam, pulangnya sore, penghasilannya rendah, sehingga dia tidak bisa memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anaknya secara baik, sehingga memang anak-anak tidak tumbuh secara normal gitu ya kan, terlepas dari perhatian karena waktunya nggak ada, dananya juga nggak ada. Oke, itu yang Pak Mahfud klarifikasi. Kalau memang masyarakat kurang puas, ya kan, saya mau nangkuinya begini, adalah benar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Adam dan Hawa itu ciptaan Tuhan. Ya, pada waktu kita sebagai orang tua menginginkan seorang anak, kita meminta loh kepada Tuhan, Tuhan berikan saya anak, ya kan? Kemudian Tuhan berikan. Bahkan dalam istilah banyak orang bilang anak itu adalah titipan Allah, titipan Tuhan. Nah, sekarang sebagai kita yang meminta dan sebagai titipan, kita bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab sepenuhnya. Artinya memang orang tua harus memberikan pendidikan yang baik, ya kan, kemudian memberikan fasilitas segala macam sehingga sekolahnya benar, ilmu agamanya benar, akhlaknya benar, kelakuannya benar, dan akhirnya dia menjadi orang benar. Pada waktu seseorang, ya kan, menjadi nggak benar, pada waktu itu kan masyarakat bilang itu anaknya siapa sih? Ya, sumpamanya anak saya nggak benar, pasti orang tanya itu anaknya Pak Partahi, itu anaknya siapa sih? Oh, anaknya Pak Partahi. Itu dididik bener gak sih? Kok gedenya jadi nipu? Kok gedenya jadi begal umpamanya? Kok gedenya jadi orang yang gak benar? Ya, secara banyak lah istilahnya gitu, ya kan? Jadi memang kalau itu ditanyakan orang kepada orang tua yang anak yang ngaco, ya kan? Banyak sekarang anak-anak yang katakanlah memang siapa tuh kemarin yang ribut itu, ya kan? Yang gebukin anak orang segala macam. Orang tanya kok siapa orang tuanya? Sampai akhirnya dibongkar orang tuanya, diperiksa sama KPK, akhirnya anak ditangkap, bapaknya juga ditangkap. Kenapa? Hubungan antara orang tua sama anak dalam hal tanggung jawab itu adalah satu kesatuan. Orang tua harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anaknya. Jadi saya pikir clear ya, itu satu. Untuk itu, Hotman Paris dan si Alvin Lim tidak pantas ya mengatakan bahwa wah itu terjadi pelanggaran hukum. Kalau saya sebagai Pak Jokowi sebagai presiden, saya perkarakan itu, saya laporkan ke polisi. Pelanggaran hukum apa yang dilakukan? Laporan polisi. Dasar memang Hotman Paris. Ya, udahlah kamu dansa-dansa aja sana di Bali lah. Sur-sur aja kau sama Asprimu itu gitu ya kan. Kemudian Alvin Lim satu, yang keras gitu ya. Bahkan sampai mengata-ngatai Pak Mahfud itu menteri apa? Pak Mahfud itu sampah katanya. Alvin Lim, saya nggak bicara ras itu, ya. Tapi ingat loh, ya. Kamu itu siapa gitu. Jangan sembarangan ngomong, jangan terlalu vokal bicara enggak, dan jangan merendahkan orang. Saya sebagai bagian dari masyarakat, saya nggak ada urusan sama Pak Mahfud, saya nggak kenal Pak Mahfud. Tapi saya bela dia dengan statement Anda memojokkan bahwa Anda bilang dia menteri yang tidak pinter, ya. Bahkan Anda terakhir mengatakan dia sampah. Saya mengatakan Anda yang sampah, Alvin Lim. Kenapa saya bilang Anda sampah? Anda siapa? Seorang lawyer. Saya lawyer. Sudah hampir 45 tahun saya menjadi pengacara, ya menjadi advokat, ya toh. Banyak juga sepak terjang saya sudah, ya toh. Tetapi tidak seperti kamu sombongnya gitu ya kan. Anda itu siapa sih? Sudah berperan apa? Masa kamu sebagai anak bangsa, ya berani ngata-ngatain Mahfud MD, orang 66 tahun, orangnya sudah mempunyai reputasi, ya pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi menteri, ya, kemudian pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Anda pernah menjabat apa di negara ini? Saya terus terang nggak ada respeknya, gitu. Anda tahu saya kok. Anda tahu saya nggak usah cerita. Saya pun tahu sedikit mengenai Anda, ya kan?
Nanti you pikirin siapa Partahi, you pikirin, you tanya, you tahu saya kok, ya kan? Saya pernah dengan baik masih negur Anda di satu tempat, saya nggak usah ceritain. Ya, yang saya mau katakan adalah kelakuan Anda, ya, seolah-olah Anda merasa di atas segala-galanya, berani maki-maki. Kemarin dalam satu statement, ya, ribut-ribut mengenai eksekusi ruko, Anda mengatakan polisi tai. Kau siapa? Enak aja lo, umur lu berapa ngomong polisi tai? Itu yang mengayomi Anda, menjaga Anda. Kalau besok kau dibegal, polisi yang jaga kau. Ya, kalau kau diapa-apain, polisi nanti yang juga akan repot ngurusin kamu. Jangan keluarkan kata-kata, jangan menghina aparat negara. Itu nggak boleh, ya kan? Anda bisa tidur nyenyak karena ada polisi. Anda bisa naik mobil bagus di jalanan karena ada polisi juga. Kalau ada apa-apa bertanggung jawab. Kekurangannya boleh kita kritisi, tapi kalau statement mengumpat, Anda mengatakan bahwa polisi nggak ada gunanya, brengsek dan segala macam, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti itu, Anda, saya pikir harus mesti diproses secara hukum. Saya dukung kepolisian, ambil proses hukum, karena itu sudah berupa penghinaan kepada pihak kepolisian, walaupun kepada lembaga kepolisian. Saya pikir begitu untuk Hotman Paris dan kepada Alvin Lim.